Celups, 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 cerita lucu kampus. Celups, 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 dijamin lucu terus. Celups, 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 celups. Celups, celups, celups. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jangan lu cuma nyanyi doang. Iya, emang itu spontan aja nih. Oke, hai semuanya teman-teman. Selamat sore ya. Karena ini sekarang jam 5. Selamat datang di Cerita Lucu Kampus. Bener, karena di cerita lucu kampus. Kenapa namanya cerita lucu kampus? Sebenarnya gue nggak tahu ya. Ada lucunya itu bikin pressure ya. Nah lumayan. Kita takut gak lucu. Takut gak lucu, tapi nggak apa-apa. Kita akan berusaha selucu mungkin pastinya untuk kalian. Ini thanks to salah satu oknum berinisial A ya di Behind Langit Musik ini yang sudah memberikan nama Celups. Oh gitu. Dan ternyata real nama Celups ini tuh juga jadi brandingan gue di tempat magang gue ini. Seriusan? Karena Apa tuh? semuanya kayak ini ngomongin Celups ya. Semua bener-bener kayak gitu. Ini serius. Bahkan sebelum programnya tayang, ente udah terkenal di mana-mana Molin Celups. Gak di mana-mana juga sih, cuma kayak Molin Celups itu kayak Udah terkenal ya. Oke. brandingannya Celups. Tapi ya bagus lah ya. Udah. Bagus. Tapi tadi kan kita udah ngomong-ngomong kayak gitu, tapi kita sendiri belum kenalin diri. Oke, dimulai dari coba Farel dulu. Sebelumnya kenalin semuanya, nama gue Farel Ardava dan gue akan menjadi host Celups ini selama beberapa episode mendatang lah sampai saya diberhentiin kontraknya di sini ya. Oke, hai teman-teman, nama gue Maulin. Gue juga bakal jadi host di Celups ini. Gue bakal nemenin Farel untuk beberapa episode ke depan. Jadi bear with us for the next few episodes. Betul. Karena sesuai sama namanya ya, cerita lucu kampus. Pastinya kita bakalan ceritain hal-hal lucu, hal-hal menarik dari kejadian-kejadian yang ada di kampus. Tapi mungkin gak terbatas sama kampus aja, mungkin seluruh dunia pendidikan mungkin bisa kita ngomongin ya, dari perkuliahan, SD, SMP, kalau gitu ya. Cuman karena kebetulan sekarang kita di kampus gitu ya. Ya, jadi cerita lucu kampus. Dan namanya kalau Celups kan juga engaging ya. Kalau cerita lucu SM kan kayak agak susah ya. Iya, celus susah. Celum. Apa lagi gimana? Celum susah kan. Cerita lucu SD. Celut. Udah, enggak usah lanjutin. Oke, jadi kita hari ini bahas apa, Rel? Coba. Oke, karena hint dulu. seperti tadi kita bilang, kita bakal bahas hal-hal yang berkaitan sama kampus gitu ya. Nah, pada saat ini kita akan ngebahas tentang guru versus dosen. Betul. Jadi kedua ini ya mungkin bisa dibilang kayak main star-nya kali ya. Pas kita lagi kuliah sama sekolah yang gak main star banget sih. Cuman kayak ya banyak banget hal-hal yang lucu, ngeselin, bikin marah, bikin bete tuh dapat dari dosen dan guru. Gitu. Nah, nanti kita bakal cerita-cerita lebih lanjut tentang dosen dan guru sih ya. Jadi kayak dimulai dari cerita-cerita mungkin SD dulu kali ya. Ingat gak SD? Jujur gue lupa ya kalau SD ya. Tapi pokoknya kita mungkin dari yang dekat-dekat dulu kali ya. Kalau SMP deh, coba misalnya SMP. Yang lu ingat dari guru SMP gimana? Nah dulu tuh gue, tapi gue inget sih SD. Mungkin gue cerita dulu kali ya SD. Oh oke, nah, boleh. Dulu tuh gue SD di sekolah Islam. Subhanallah. Sekolah Islam yang bagus banget, kayak banget kayak di sekolah gue tuh bahkan kayak ada jaring laba ya. Pokoknya kita bisa macam-macam gitu deh. Ada outbound. Iya, outbound, ada rumah pohon. Terus habis itu kayak SD gue tuh emang bagus. Kayak gue gak tau sih, cuman kayak dari SD SMP SMA gue tuh kayak SD gue tuh bagus banget gitu loh tempatnya. Kayak ada lapangannya gede banget, terus ada rumah pohon. Kayak emang SD menurut SD anak kecil banget gitu. Bener SD dream orang-orang gitu kayaknya ya. Gue tuh dulu punya satu guru. Terus lucu banget gurunya, kayak namanya Pak Yudi. Nah, boleh disebut nih ya? Nah kalau ini kayaknya udah SD udah lama. Oh udah gak apa-apa ya, Pak Yudi. Jadi kayaknya kita udah putus kontak juga gitu. Tapi dulu tuh dia lucu banget. Jadi tuh one day gue tuh ada acara kayak apa ya, namanya multicultural day atau apa gitu. Kita pakai baju-baju ala negara-negara gitu loh. Nah jadi tuh kayak misalkan lo datang ke sekolah pakai baju adat Minang, atau gue pakai baju adat Belanda, negara Belanda gitu maksudnya. Negara Belanda, oke. Nah, oke, kayak gitu deh. Nah, teman-teman gue tuh kan kayak pada pakai baju Belanda lah, Jerman lah, terus ada yang Jepang lah gitu. Iya. So, tau nggak Pak Yudi ke sekolah tuh pakai apa dia? Coba tebak dulu. Koteka? Coba dulu. Koteka Indo dong. Negara ya? Enggak negara banget sih, adat juga boleh. Adat juga boleh. Oh, pakai adat Padang, Minang. Enggak. Itu terlalu bagus. Pokoknya dia datang ke sekolah. Ini gue inget banget sih. Jadi
dia itu emang tipe guru yang kayak buncit gitu, ngerti gak sih? Oke. Kayak Agak bloating agak gitu bloating ya gitu, depannya. agak lucu, orangnya lucu banget. Terus dia kayak nggak pakai baju, ya karena dia nggak pakai baju, terus dia pakai sarung gitu loh. Oke, itu ada mana tuh? Betawi maksudnya. Terus tapi gue juga gak tahu ya itu stereotype atau emang beneran ada, tapi yang jelas kayak dia pakai kayak gitu. Dan itu pas datang, jadi tuh dia telat datangnya, gue nggak tahu telat gimmick atau enggak, tapi dia datang ke aula gitu, dia bener-bener kayak gitu. Terus kita semua bener-bener nggak ada yang menyangka dia bakal kayak gitu, karena ya semuanya tuh kayak ada kayak ajang keren-kerenan gitu kan. Betul. Tapi dia Kayaknya dia suka jadi center of attention ya. ya mungkin ya. Biar masuk-masuk diliatin orang nih. Iya gitu. Ladies and gentlemen, kita hadirkan Pak Yudi. Wah, datang pakai sarung, yang dada gitu. Oke. Lucu banget sih. Tapi dulu setelah gue SD kan gue pindah tuh Yes. ke SMP. SMP gue ya seru banget juga sih, karena dulu gue di swasta. Ada ini juga, ada jaring laba-labanya juga. Enggak, bisa ya? kalau ini adanya apa ya? Lupa lah gue. SMP gue salah satu SMP ternama juga di Oke. Jakarta Timur, berinisial L, depannya L, belakangnya L. Pokoknya ada di Rawamangun. Ya. Itu juga seru banget. Cuman ya cukup menyenangkan, tapi gue juga gak lupa kalau guru-gurunya. Oke, kalau gue SMP lupa. SMA? Oh dulu dong. Oh, gue ada ini. Dulu Enggak ya. apa-apa sampai SMA, nanti gue baru ini. Enggak lo dulu. Gantian dong, ntar pada lu ada sebenarnya. Oke. Kalau gua yang gue inget dari guru SMA sih paling ya. Guru. Nah, tapi ini sebenarnya bukan keunikan. Jadi guru di SMA gue itu. Jadi SMA gue tuh kebetulan waktu itu salah satu SMA favorit di Jakarta lah. Orang pintar ya. Nggak gitu. Favorit berapa? Soalnya gue favorit juga. Oh iya, aduh, malu nih. Favorit berapa? Iya, Pada saat itu. pada saat itu pas gue mau masuk ya, ketiga. Gue ketiga. Lah lu di mana sih? Udahlah, Lu di 34 Jakarta, gua. Jakarta. Gua 34. Lu 81. 81 favorit ke berapa? Kalau dulu urutannya 28, 8, 81. Enggak, 8, 28, 34. Enggak ada nih. Gak ada. Coba. Bong, Kalau coba ada kalian yang tahu. 81 sama 34 coba deh. Boleh komen di bawah deh. Ayo Terus tahu gue tuh kayak gitu. Ah. 8, 28, 34. Enggak ada 81. Nah, gue gak tahu 34. Gue sebenarnya 28, 8, 68 gitu. Enggak ada perasaan gitu. Coba deh audiens kalau di sini ada yang dari 81. SMA 34 atau SMA 81 boleh dong di Iya. komen. Sebenarnya urutan SMA kalian tuh berapa sih? Atau selama itu hoax dong ya? Kayak Mungkin ya dibuat-buat. bangga-banggakan. Dibuat-buat ya. Nah, lanjut ke cerita gue tadi. Kalau di guru SMA gue itu kebetulan jadi 34 ini terkenal tugasnya berat, strict banget. Dan ada satu satu insiden, bukan insiden sih, kayak satu guru dia nih kayak bener-bener ngasih tugasnya tuh gila banget. Wah, pokoknya dia ngomong kan, ini kamu tenang aja nak, ya. Nanti kamu kuliah, kamu bakal berterima kasih sama saya. Wah, gitu kan kayak, oh gitu ya. Kita ngerjain apa segala macam. Sehari tuh ada 10 halaman gitu tiap hari. 10 halaman harus ngerangkum segala macam. Tulis tangan masalahnya, bukan diketik. Tulis tangan ya kan. Udah kuliah dong gue dong. Kebetulan kita berdua sama nih kuliahnya nih ya. Di administrasi niaga dong. Masuk. Set. Kok nggak ada bangsa? Kok nggak ada yang dibilang kemarin? Apaan gak sesusah itu perasaan masuk kuliah gitu kan. Kayak lebih kesel gitu. Kok bisa-bisanya gue dikerjain di SMA, bilangnya tenang aja, nah ini buat kalian kuliah kok ya. Nanti bakal enak lah kalian kuliah udah tahu kayak gini. Mana ada kuliah begitu. Sumpah, bener-bener persis Rel, persis. Ini gue gak tahu sih emang siasat para guru atau gimana. Cuma dulu gue juga kayak gitu. Gue juga di SMA ya tadi gue sebutkan. Itu bener-bener yang kayak, wah emang anjir, emang bukan guru doang, tapi anak-anak tuh juga rajin-rajin banget. Oh iya. Ya mungkin gue termasuk yang males gitu di sana, kayak iya gimana ya, maksudnya di antara orang-orang rajin lo paling males gitu. Tapi padahal pas SMP gue paling rajin, ngerti gak sih? Oh, sih, cuman pas naik SMA kaget gitu ya. Anjir, ternyata banyak orang lebih rajin dibanding gue. Iya. Ya itu kayak guru-gurunya itu juga kayak gitu pas SMA, kayak oh kalau misalkan lo kan dikasih tugas banyak kan. Kalau gue tuh lebih ke udah kalian baca buku sebelum masuk kampus, kalian baca buku, baca subjeknya. Ntar kalau ada yang nggak bisa tanya gitu. Jadi kayak di kelas tuh gak dijelasin tuh apapun gak dijelasin, kayak bener-bener gak dijelasin aja, kayak cuman ya dia masuk-masuk iya ada yang mau ditanya itu kan. Gue kayak dia belajar sendiri ya. dia belajar sendiri. Dan yang gue inget banget subjek yang kayak gitu tuh
biologi Pak. Gimana ya, agak Itu biologi seru bedah kodok sendiri gitu. Gak juga ya. Nggak usah. Maaf. Tapi lo IPA apa IPS? Gue IPS. Nah gue IPA. Gue IPA. Jadi gue belajar biologi yang ya gak gampang juga walaupun hafalan. Cuma tuh perlu apa ya? Perlu pemahaman lah gitu kan. Itu gue disuruh belajar sendiri ya. Itu ada buku setebel itu. Tapi ya ujung-ujungnya gue gak belajar juga sih. Cuman ya karena teman-teman gue belajar, jadi gue kayak aduh ya udah deh ikut belajar gitu kan. Karena FOMO ini gue tuh tapi FOMO-nya. Betul. Nah mungkin ini yang bisa apa ya kita bedain gitu dari guru-guru masa kita SMP, masa kita SMA, masa kita SD, sama dosen pas kita udah kuliah. Nah ini bedanya. Kalau mungkin teman-teman tadi lihat wah guru kayaknya kok agak ribet apa segala macam yang kocak-kocak. Sebenarnya mainly ya rata-rata guru di SD, guru SMP, guru SMA itu beneran masih care sama kita sebenarnya. Betul. Pasti mengayomi lah. Masih mengayomi. Nah, masih kayak ayo dong. Dia mungkin dia galak apa segala macam tapi maksudnya itu buat kebaikan sebenarnya buat diri kita sendiri. Beda sama dosen. Dosen itu apa ya? Ya udah intinya kayak dia lebih ngajar aja, dia ngajar. Kalian terima nggak terima ya udah itu urusan kalian gitu kan. Kalian bisa nggak bisa itu urusan kalian. Yang penting dia udah ngajar, dia ngasih tugas, dia ngasih ujian, gak lulus atau gimana ya udah. Itu salah kalian gitu kalau lulus ya. Betul. Cuman ya dosen-dosen yang selama ini gue dapet sih kayak gitu juga. Cuman alhamdulillah bukan yang kayak diceritain guru-guru sama gue yang kayak gak separah itu ya. Itu gak separah itu sih. Bahkan mereka cukup niat mengajar gitu loh. Kayak dulu kan kita online kan, kayak banyak dosen-dosen tuh yang niat ngajarnya kayak disempet-sempetin aja. Kayak misalkan lo masuk jam 5 nih. Dia telatnya ya 4.50 lah, tapi dia tetap masuk gitu loh. Kayak di sempet-sempetin walaupun mereka padat segala macam. Cuman ya mereka lumayan lihat Bahkan ada juga kan salah satu dosen kita yang sambil olahraga. Wah ini cuma mungkin dari gue apa dari lo nih ceritanya? Dari gue ya. Jadi saking berdedikasinya dosen, ya mbak. Kebetulan takutnya nonton. Takutnya nonton. Karena kita masih mahasiswa aktif. Betul, takutnya nonton ya kan. Jadi mohon maaf mbak cerita nggak nyebut nama ya. Sebut aja oknum bersinyal. Sebut aja inisialnya inilah Rahma ya. Enggak. Enggak. Ini tapi in a good way. Kenapa? Karena di tengah kesibukannya dia masih mau ngajar kita. Jadi pada waktu itu kita kondisinya kan masih online ya, pandemi waktu itu. Kita belajar secara online dari rumah masing-masing. Dosennya ngejelasin juga dari rumah. Nah, tapi ada yang aneh nih pas dia ngejelasin kali ini. Entah kenapa pas kita nonton gitu ya. Ini kok dia ngejelasinnya sambil ngos-ngosan gitu kan. Ini kok iya jadi anak-anak ini gini bener kok abis napas gitu kan. Gue kira wah lagi sakit atau apa gitu ya. Terus dia ngejauhin dikit tuh kameranya tuh. Set, wah anjir lagi jalan di treadmill bangsat. Sambil ngajar sambil di treadmill sambil olahraga. Jadi bener-bener dedikasi itu. Itu dedikasinya. Makasih banget untuk dosen berinisial R tadi udah mendedikasikan waktunya di tengah-tengah olahraga ya. Betul. Sore-sore olahraga tapi dia masih datang ke kelas ngajar dengan sangat niatnya. Gue nggak tahu ya itu posisinya tangannya kayak gini tuh. Kayaknya itu ditaruh di tempat treadmillnya deh. Iya mungkin. Ditaruh di tempat treadmillnya. Tapi yang gue bingung, yang keren ya, lu bisa gitu sambil treadmillan masih inget materi. Nah itu real. Itu keren banget sih sebenarnya. Ini bahkan kalau misalkan gue disuruh ngajar ya, lu ngomong ke gue jadi nggak fokus nih tadi gue mau ngomong apa ya. Tapi meanwhile dosen kita kayak masih sambil treadmill apa yang diomongin tuh keren sih. Dan tahu gitu ngajarin apa walaupun walaupun gitu ya nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa lah. Nah tapi habis itu lebih lucu lagi nih. Apa coba ceritain lagi. Setelah dia ngajar ya kan kita presentasi ya kan, dia ngajar kita presentasi, dia biasanya nontonin kalau kita presentasi guys. Kita jelasin biasanya terakhir tuh tanya jawab. Ya tanya jawab biasanya dia yang bakal nanya duluan. Pas kita ngomong gitu kan, iya mbak udah selesai mbak, boleh feedbacknya. Dia ngorok sambil masih on cam gitu kan. Wah capek abis treadmill, ada kegiatan sebelumnya ngajar gitu ya. Jadi kayaknya double ya mbak. Jadi kayak ya overwhelm kali kalau buat anak sekarang gue sih. Betul. Tapi alhamdulillah guru kita nggak overwhelm. Dosen kita nggak overwhelm. Dosen kita, iya betul. Bacain komen. Mungkin kita bacain komen dulu ya. Ini ada komen yang masuk nih. Nah, ini tunggu-tunggu. Nah iya makanya selalu tunggu kita ya. Kita bakal
ada celup selalu di Ya. hari Jumat jam 5 sore. Sore. Jadi sama Maulin dan Farel. Jadi untuk kalian harus nonton. Harus. Biar kita semangat juga ya. Betul. Ini Oke. mungkin boleh cerita-cerita juga teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan ke kita atau mungkin mau cerita juga dari sisi mereka, dosen-dosen mereka mungkin beda sama kita. Iya. Ya kan? Mungkin ada yang galak atau yang jahat betul, atau yang betul. semuanya boleh cerita. Boleh cerita. Kalian boleh komen juga di Langit Musik Live ini karena kita bisa bacain komen-komen kalian dan kalian juga bisa gift BTW. Jadi Betul. buat aku dan Farel yang masih ya. Tolonglah. Kita lagi mencari uang. Betul. Kita kalau nggak salah tadi udah ngomong di belakang ya. Gift yang paling gede ya, yang ngasih gift paling gede kita akan mandi lumpur di sini ya. Kita mandi lumpur bareng sini ya. Nggak usah ya, nggak usah. Sorry. Tapi pokoknya ya kasih gift lah, biar kita semangat ya, gitu biar kita semangat. Iya, jadi kayak kita bisa lihat juga siapa yang ngasih gift. Betul. Oh gini, mungkin kita bakal spill kita ngampus di mana. Kira-kira menarik nggak? Kita enggak ya. Kayak kurang menarik. Jadi penasaran ya kita ngampus di mana ya. Mungkin kita bakal spill harga outfit gue, nggak usah. Berapa harga outfit lo, Kak? Oke, jadi teman-teman mungkin kita bacain dulu nih, udah ada chat yang masuk dari 9650. Waduh, kok namanya nih. Ya, itulah ya. Kalau menghadapi dosen killer gimana nih, Kak? Kalau ngadepin dosen killer. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue, jadi gue sebenarnya salah satu yang dari kita sebutin juga dosen killer ya. Ya kan, yang agak killer dikit lah. Cuman ya kalau gue sih baik-baik aja. Kayak gue nggak berani cari muka, tapi gue nggak berani juga untuk nggak berani untuk bermacam-macam. Tapi gue nggak berani cari muka juga karena gue takut dikatain caper dan lain-lain. Jadi kayak gue berusaha senetral mungkin aja sih kalau sama dosen killer. Cuman dulu ya, ini lucu banget. Jadi gue punya kakak tingkat. Ada sebut aja berinisial K. Depannya K, belakangnya N. Tengahnya enggak usah. Tengahnya Evi. Kalau Aduh, Kevin dong. Aduh. Iya. Ini dulu dia kan masih offline ya, offline. Terus dia ini pergi ngerokok lah katanya sama teman-temannya. Oh, oke. Ini offline ya? Ini konteksnya offline ya? Offline, ngerokok sama teman-teman dia di salah satu tempat gitu di dekat di dekat kelas lah. Gue nggak tahu spesifiknya di mana. Terus mereka ngerokok nih ya kan, mereka ngerokok. Terus kayak tiba-tiba ada satu orang yang ikut ngerokok di situ juga. Oke. Kayak gue pernah denger. Lanjut. Nah terus abis itu ditanya lah sama temen gue ini, kayak Pak kerja di mana? Udah berapa lama kerja di sini? Gitu-gitulah intinya. Itu kayak gitulah gitu kan. Basa-basi biasa kan, kayak lagi ngerokok. Mungkin kalau cowok-cowok ngerokok kayak ya ngobrol-ngobrol lah ya. Benar. Nah dia kepo lah, maksudnya ya emang untuk basa-basi aja gitu. Iya. Terus orangnya langsung berdiri, langsung berhenti rokoknya. Ternyata itu dosen dia. Aduh. Dan itu dosennya yang beberapa hari kemudian ngajar dia. Kevin ini gitu loh. Jadi kayak itu masuk AWK parah ya. Gue bukan itu antara AWK atau langsung cabut sih kalau jadi kayak agak takut lah ya. Bisa-bisanya dia nggak kenalin dosen itu gitu. Ya gue juga mungkin maba kali ya. Oh benar. Maba sotoy gitu loh. Terus habis itu kayak ya udah ditandain dia 1 semester lebih kayaknya. Ya udah, tapi bener-bener itu mungkin salah satu guru killer ya, Bang ya. Tapi kalau misalnya ditanya nih gimana cara ngadepin guru killer, sebenarnya menurut gue gampang aja sih. Guru killer itu menurut gue adalah guru paling subjektif. Oh ya? Menurut gue. Jadi kenapa tuh? Emang dia ya udah dia ngelihat kalau misalnya orang ini oke, orang ini beneran orang ini beneran baik gitu lah ya udah akan dibagusin aja sebenarnya nilainya. Tapi kalau misalnya udah ada jeleknya kelihatan sekali aja langsung habis. Itulah kenapa namanya guru killer. Karena kita mungkin di guru-guru dosen-dosen atau guru-guru lain biasanya suka blunder dikit tapi masih oke lah gitu kan, masih dimaafin lah. Kalau guru killer enggak, langsung ya sampai kalian punya anak cucu masih inget ya kejadian sampai kalian punya anak cucu. Udah bikin dendam ya, bener. Jadi kayak gitu mungkin salah satu cara untuk ngadepin dosen killer. Nah, ini ada lagi nih komen dari Denos. Kak, ada gak sih dosen yang rese banget?
Kalau lo ada? Ini juga ya. Wow. Masih aktif lagi gue masih. Sebenarnya ada. Ada sih pasti. Enggak, pasti ada. Pasti ada dimanapun lah ya. Betul. Pasti ada yang agak recet sedikit. Ya. Gak sedikit sih. Banyak. Ya. Pasti ada. Cuman balik lagi sih kayak kalau di jurusan kita ya, dosennya tuh nggak netep satu ataupun cuma 2 doang dari awal sampai akhir. Jadi di rolling. Jadi Dapetan semuanya. jadi kadang dapat yang baik alhamdulillah, dapat yang biasa-biasa alhamdulillah, dapat yang galak naujubillah gitu kan. Iya. Jadi ya udah gitu, kita sedapatnya aja gitu kalau di jurusan kita. Cuma mungkin kalau ngadepinnya gimana Mal? Menurut lu, Bang? Kalau gue ngadepinnya untuk waktu itu kebetulan gue online ya. Sama si dosen ini gue online. Jadi kayak kalau kesel gue tinggal mute. Aku kayak gue gitu. Bener sih. Gue kayak gue pernah ya sampai gue tuh lagi lapar segala macam terus tipe yang selalu on cam gitu kan. Ya bagus sih selalu on cam sebenarnya. Cuman kayak gue lagi nggak mood banget gitu kan. Terus akhirnya untuk on cam tuh kayak berat banget gitu kan. Tapi kayak this one girl, this one dosen lah ya, dosen itu kayak yang tadi tuh yang kita sebut tadi bukan? Bukan. Beda lagi ya? Beda lagi. Bukan Mbak. Takut dia nonton, gue masih balik. Tadi masih baik, masih Oh, baik banget dong, baik banget dong. Baik parah. baik, maksudnya masih nilainya masih oke kan, kayak. Tapi kalau yang ini itu udah galak, ngeselin, nilainya juga gimana ya? No comment. Ngasih nilai kurang bagus gitu ya. Kurang bagus, tapi ya maksudnya kayak ngadepinnya juga sampai kita bingung. Ini saking galaknya gue nggak tahu harus ngapain gitu, kayak ya udahlah gue terima aja deh karena udah galak banget, gue udah nggak tahu kayak ngadepin mak lo yang galak itu kayak udah kan capek kan, ya udah jadi kayak ya udahlah dengerin tapi di belakangnya gue sama temen langsung ngechatin. Waduh keluar tuh ya. Kata-katanya keluar. Ya. Bener. Nah tapi mungkin sebelum kita balik lagi ke komen, gue pengen cerita juga, ada juga. Jadi dosen itu nggak cuman kayak tadi galak-galak, terus unik-unik. Ada juga yang menurut gue kocak. Kenapa tuh? Kenapa? Lucunya lebih ke tingkah lakunya aja sih. Kenapa? Jadi adalah salah satu dosen ini, kalau mungkin biar teman-teman kegambar, kalau misalnya teman-teman cari di Google, klik Einstein, nah mukanya mirip kayak gitu. Klik Einstein, cari Einstein. Masa nggak tahu? Pak M. Nah pokoknya tadi yang disangkain staff prodi, staff kuliah itu juga Pak M itu juga. Iya bentukannya kan kayak nyentrik kan lah ya. Iya bentukannya nyentrik ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya sekarang, cari di Google gitu ya, Einstein. Sumpah itu kalau ngeliat foto yang paling muncul pertama keluar mirip banget sama Einstein. Rambut putih, mukanya udah panjang. Iya. Ya. Kenapa dia? Satu, ya ini kan dosen maksudnya udah berumur ya. Dosen berumur, jadi kayaknya sama teknologi juga agak sulit nih orang ya kan. Sama teknologi sulit, kita kuliah harus online, ya kan. Nah ini masalah tuh timbul selalu di sini. Jadi koneksi di rumah dia kayaknya agak buruk ya. Koneksi di rumah dia tuh agak buruk. Jadi konsepnya tuh gini, pas kita lagi nge-zoom gitu ya, dia presentasi, tapi yang share screen dan juga yang ganti-ganti slide-nya itu adalah ketua kelasnya biasanya. Jadi setelah selesai dia ngomong panjang lebar, yang ganti tuh si ketua kelasnya. Nah biasanya nih ya, dia sering banget kejadian, dia lagi ngejelasin segala macam, slide itu udah kelar, udah diganti sama si sama ketua kelas, tapi dianya tuh kayaknya karena internetnya nge-lag jadi belum ganti gitu slide-nya. Jadi pas dia kayak, "Hoi, tolong kamu, hoi, ini tolong diganti dong, hoi, cepet, kamu mana?" Padahal dia ya, gitu kan. Ini udah keganti, Pak. Mana di saya belum, itu internet Anda, Bapak. Gue tau banget dia. Ini lucu banget sih dia. Terus dia juga kalau ngajar jalan-jalan kan. Nah tapi kayaknya gara-gara tuh nyari sinyal. Betul. Nah ini kocaknya lagi nih yang gue pengen ceritain juga sebenarnya. Jadi waktu itu, karena mungkin benar kata lu ya, dia sinyalnya agak jelek gitu. Tiba-tiba lagi ngajar, bocah house tour, muter-muter keliling rumah ya kan. Anjir, gue bilang, ini ngapain kok jalan-jalan, ternyata nyari sinyal. Mana beneran nyentrik banget. Pak, lu pernah gak sih diajarin dosen telanjang dada? Dia dia telanjang. Jadi dia tuh gak pakai baju kayak, jadi dia segini doang. Iya. Tapi kelihatan lah ya. Di kamera tuh cuma segini doang. Tapi kelihatan lah gak pakai baju.
Ya kelihatan ya. Iya, Mana lagi gitu, dosen ngajar telanjang dada di luar sambil Jangan. ngerokok. Sumpah, lu nggak dapet yang kayak Gue gitu. nggak dapet kayak Kayak gini naik kakinya set sambil ngerokok gitu. Nah, Wih gila kata gue, dosen gokil nih. Dosen gokil tapi kocak itu dosen parah. dia dosen sastra mentok ya, padahal bukan sastra ya. Padahal bukan sastra, padahal ngajarnya bisnis, tapi kelakuan kayak sastra. Sastra, FIB ya. Ya FIB atau fisik mentok lah ya. Kayaknya kalau dia masuk ke FIB lebih Mentok, cocok. cocok ya, cocok. Aduh, pencet. Aduh, oke. Nah, kita bakal bacain komen lagi. Komen lagi. Apa ini? Kalau kakak kuliah lebih enak online atau offline? Kalau menurut gue sendiri, gue dulu ya. Kalau gue sendiri, gue suka hybrid sih. Kayak kalau kita kan hybrid ya, Rel, ya. Ada beberapa mata kuliah yang offline dan yang online. Cuman awalnya tuh gue seneng sih online, kayak aduh gue bisa di rumah sambil lele. Cuma tuh gue takutnya nggak ada ilmu yang masuk, dan kayak aduh sayang banget selama kuliah ini kan aduh kayak rajin banget cuman ya emang bener gitu. Terus gue tuh juga suka kayak aduh bete gitu di rumah, kayak maunya ketemu teman-teman gitu. Tapi pas offline capek juga ya. Akhirnya ujung-ujungnya hybrid online juga, gitu-gitu juga. Tapi lu ngerasa gak sih? Apa? Kita nih mungkin teman-teman yang online juga ngerasa ya. Kalau online tuh buat bukan kalau online, tapi buat generasi yang mulai pas Covid, itu kayaknya kuliahnya cepat banget. Lah iya kita kan. Iya makanya kita nih, karena gue sendiri ngerasa kayak anjir, perasaan kemarin gue masih maba. Iya itu bahkan nyokap bokap gue juga ngomong kayak gitu. Iya. Udah semester berapa skripsi? Suka kayak iya masa aku juga bingung sih ya kenapa tiba-tiba udah skripsi, udah mau lulus. Itu gue tahu kan, gue masuk ke gue masuk offline waktu itu bareng sama anak-anak maba juga. Anak-anak yang baru masuk. Anak-anak maba nanya ke gue, "Kak, toilet di mana?" Nggak tahu, gue juga maba, ayo cari bareng. Maba nggak tahu toilet di mana. Orang baru pertama kali ke situ juga kan. Iya, sumpah sama banget sih. Gue juga bahkan nyasar pertama kali kesana gitu. Terus kayak bahkan nih senior-senior gue yang di sini itu pada nanya, lo pernah ke Texas gak? Waduh. Lo pernah makan di ini gak? Pernah makan gak? Kayak enggak Kak. Bahkan tadi si Mas tadi ini nanya, lo pernah lihat rusa gak di UI? Ada rusa di UI? Nah dulu katanya ada. Lo nggak? Kita sebut dong kampus kita. Enggak, kita bukan, ini UI-nya beda. Universitas Insyaallah. Aduh. Diulang lagi tuh just tadi. Gimana? Nah, jadi katanya dulu tuh ada rusa. Benar ada rusa. Jadi kayak lo kalau bisa jalan pagi-pagi lewatin stasiun, kalau mau ke kelas lo bisa ngeliat rusa, lo bisa sambil ngasih makan rusa dulu tuh di pinggir jalan. Enggak, ini rusanya berkeliaran gitu. Gue nggak tahu berkeliaran apa nggak, cuman kayak ada satu spot pas lo lewat tuh ada rusa di kanan kiri gitu katanya. Jadi kayak lo sambil lewat jalan pagi, lo mau kelas lo bisa bawa wortel gitu. Kayak kata gue itu salah masuk, tadi ke Taman Safari dah kata gue itu. Atau enggak di Taman Istana Bogor. Iya, itu lurus lagi ada Binturong tuh itu tuh. Itu kayak Taman Safari itu. Bukan UI, bukan itu. Katanya sih ya, gue juga nggak tahu juga. Cuman ya kita kan angkatan Covid ya. Iya sih, kurang relate ya. Kurang aduh nggak. Bahkan ya kalau teman-teman mungkin tahu, ini maaf agak melenceng dikit dari topik kita. Tapi kalau teman-teman tahu UI itu enggak bukan. UI itu sering dikaitin sama hal-hal yang berbau mistis. Nah, tapi itu gak boleh dibahas di sini. Nah benar, kita bakal bahas ini mungkin di episode selanjutnya ya. Entah kapan. Poin aja. Tapi banyak lah menarik dari UI itu tentang berbau-bau mistis gitu. Langsung beda gitu. Langsung beda gitu. Berbau mistis. Gue sedih. Kita bacain lagi komen. Ada komen lagi gak nih? Nonton Blackpink gak kan kemarin? Nah aku gak nonton soalnya gak begitu suka sih. Cuman banyak juga yang nonton, gila tuh kayak lautan banyak. Gue nonton ini sih Persija sama Oh lo salah satu fans Persija yang hate Blackpink ya? Bukan sumpah. Para Blackpinkers apa sih? Blink Blackpinkers, sorry ya. Enggak, gue jangan menyentuh K-popers mengerikan takut nanti hal sensitif ya. Udah mulai bahaya ya omongan kita ya. Oke. Ayo mungkin teman-teman di sini ada yang mau cerita tentang cerita lucu kampusnya atau cerita tentang dosen-dosennya, guru-gurunya semasa SD, SMP, SMA, TK, PG, preschool dan lain-lain, boleh komen. Betul. Di sini nanti kita baca-baca satu-satu. Dan kalau kalian ada yang bisa nebak
dosen yang kita sebutkan berinisial M dan R tadi siapa? Kan udah disebut. Kan yang M belum? Oh, yang iya, M berarti. Yang M aja berarti. Coba kalian saya sebut aja Maulin. Mungkin Maulin, Mama. Mungkin Mungkar. Gak tau lah. Pokoknya inisialnya M kalau bener. Nanti total gift yang dikasih di sini buat kalian semua. Nah, aman kan? Boleh. Kita nggak keluar duit, Banget. aman. Soalnya nggak Iya. dikasih gift nih. Nah ya makanya Aman dong. apa ada kesimpulannya? Kasih Kasih gift. gift. Makanya siapa tahu kalian bener, kalian menang. Wah. Ya, balik BP dong, balik mana balik. Ya ini jadi judi online legal. Tidak ada yang legal. Benar. Betul. Ayo boleh dikumpulin dulu duitnya, kita bandar. Iya kita beda jadi Nanti yang kita kuis lah ya, kita mau kuis. jatuhnya kuis. Nanti yang bener si inisial M tadi kita kasih total giftnya buat kalian semua. Ah, tuh. Boleh. Kurang enak apa tuh? Ya, jadi segeralah. Segeralah menebak siapa M itu. Betul. Dan kira-kira kalau kalian ada hal yang mau ditanyakan Yes. ke gue dan Farel juga boleh. Untuk komen. Oke, Dan kita suka banget untuk baca-bacain komen. betul. Nah, Gak nyambung juga gak apa-apa kan, tadi ada yang nanya nonton Blackpink gak? iya, apa? Gak apa-apa, Apa kita jawab juga? feel free. Betul. Oke. Sebelum podcast ini kita mulai, ya, kita sebenarnya udah enggak, sebelum podcast ini kita mulai tadi. Oh, gue kira Apa sih? sebelum kita mulai. Sebelum podcast ini kita mulai, sebelumnya tadi sebenarnya kita itu udah kayak ngasih question box gitulah di IG pribadi kita masing-masing. Jadi nanti jangan lupa teman-teman boleh di follow @farel_ardava, ada di bawah sini, Cila. Nanti ini private. Maulin Zulfa boleh juga, ya. Promosi ya. Nah, di sini nih. Nah, nih. Oh, kameranya. Atau di sini atau di sini. Ini, nah. Ada juga di sini. Nah, nama lagi. ngerjain aja. Pokoknya boleh follow aja IG kita, karena nanti di situ setiap sebelum podcast kita bakalan ngasih question box gitu Iya. ke kalian buat kalian isi cerita-cerita. Mungkin nanti kalau sekarang kita bahas dosen, mungkin minggu depan kita bahas yang lain gitu. Kalian boleh ceritain dari kalian. Kita bakal milih beberapa yang lucu, bakal kita tayangin di sini. Dan kita juga akan milih yang satu paling terlucu, akan kita telepon. Oke, akan kita telepon. Kita suruh ceritain langsung. Kapan lagi kalian ditelepon sama Langit Musik Live? Bukan kita nggak Kan kita jawab. Langit Musik Live dan suara kalian bakal ada di Maxstream. Betul. Jadi sobat Langit Musik deh. Sobat Langit Musik dan sobat Maxstream. Jangan lupa ya. Pokoknya kalian ikutin tuh yang ada di Instagram kita. Kalian jawab, nanti yang paling lucu bakal kita tayangin dan kita telepon langsung di sini. Gitu. Nah, Oke. Sekarang kita mau bacain dulu yang kita bacain yang udah sempet gue kemarin sebar ya. Oke. Di Instagram gue. Jadi pokoknya gue nanya lah, kayak tulis dong cerita lucu dosen kalian di sini. Ini spontan ya, kita belum baca nih. Gue sih belum baca. Belum baca. Iya. Gue belum baca nih. Jadi. Oke. Nah, ini ada yang kocak nih. Jadi ada salah satu temen follower Instagram gue, cegil tuh ngomongnya follower. Padahal temen gue nih. Dia disuruh, jadi dosennya ini untuk dapat nilai A, itu ada syaratnya. Bukan harus menjadi baik, harus mengerjakan tugas selalu, bukan. Tapi harus buat video zikir La ilaha illallah 20 menit 7 hari berturut-turut demi dapat nilai A. Demi Allah, ini tulisannya begitu. Tuh, gue bikin video zikir La ilaha illallah 20 menit buat 7 hari berturut-turut demi gue dapat A. Serem itu lebih keserem anjir. La ilaha illallah. Dia, dan waktu itu dia sebenarnya pernah ceritakan gue juga. Katanya video ini harus dikirim jam subuh. Jam jadi setengah 5, jam 4 pagi. Biar dia sholat subuh dan Ya betul. Tapi harus kayak La ilaha illallah, La ilaha illallah, gitu 20 menit selama 7 hari berturut-turut baru dapat nilai A. Astaga, itu dosen apa? Agama? Enggak kan? Bukan agama. Mana ada dosen agama? Ada nggak sih dosen agama? Ya ada dong, kita aja ada MPKP. Ada ya? Oke. Nih ini salah satu. Ada lagi. Masih orang yang sama. Jadi dia juga pernah disuruh. Jadi ada kayak ujian praktek. Nah, ujian prakteknya ini kebetulan senam. Oke. Tapi dia tuh harus ujian praktek kayak senam itu sambil di videoin dan juga matanya ditutup. Jadi dia pakai main sambil mata ditutup. Mungkin maksudnya biar nggak nyontek. Iya sih. Benar dong. Baju nyontek Nyontek gerakan. Ini pasti pas COVID.
Iya nggak sih? Kayaknya iya deh, ya, kayaknya iya, nggak tahu nih. Emang COVID tuh memunculkan ide-ide kreatif dan Iya, lucu gitu benar ya. benar. Coba kapan lagi gitu kan kalian buat video 7 hari. La ilaha illallah. Kapan lagi kalau bukan pas Covid itu kan? Nggak Sebenarnya itu mungkin. mungkin niatnya baik ya Rel ya. Betul. Biar zikir, biar salat subuh. Coba gue yang baca sekarang. Oke, Biar- boleh. Biar lo live reaction juga. Nih, mungkin oke, jangan ini kata-katanya kasar ya. Bentar kita cari yang agak mendingan. Wah, tapi adanya ini nih. Oh, nih yang ini aja deh. Mana tuh? Bentar ya, teman-teman ya. Oke. Ini agak manual nih soalnya. Nih baca yang ini. Agak manual. Yang tadi. Oh. Nah ini dari orang yang berbeda. Dari orang berbeda. Cuman ceritanya cukup lucu juga. Cukup celeps juga. Celeps. Kampus. Kayak gimana sih? Ngerti gimana? Kok udah lupa sih? Cerita lucu kampus. Oh iya, sorry. Episode pertama, malum lah. Yang mana? Boleh baca. Jadi dia ada UAS juga, sama juga penilaian juga ya. Penilaian juga, oke. Aduh, gue nggak suka nih kalau udah ada ketawa gini nih. Tapi dia disuruh bikin video pidato. Disuruh bikin video pidato. Normal kan? Itu normal. Pidato, speech gitu ya, Speech biasa ngasih ya. topik segala macam. Cuman ada Ini. yang nggak normal. Oke, nih gue contohin ya, ini contoh. Cuman ada hal yang nggak normal guys. Oke. Hal yang nggak normalnya adalah dia disuruh bikin video pidato, tapi harus natap ke atap. Natap atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa begitu? Gue nggak ngerti kenapa kayak gitu. Mungkin biar nggak nyontek. Oh, mungkin biar nggak nyontek ya. Cuma kira natap atap ya. Padahal ide yang tadi lebih bagus loh. Yang Tutup tenang. mata. Ditutup mata masih mending. Iya, loh. nggak pegel ya. Iya. Tapi Ini kalau atap sama- ini pidato ente lihat kemana? Pidato ngadep atas lihat kemana itu? Anjir. Ini seriusan ini. Ini seriusan. Ini orangnya real. Dia bukan fiktif belaka. Kalau kalian mau lihat nih, ini ada beneran ya. Nggak usah diliatin DM-nya dong. Nggak usah diliatin dong. Cuman Aduh. beneran ada gitu, beneran ada dan Iya. real ada dosen yang kayak gitu loh. Ya. Jadi kayak ya cukup kreatif. Coba pedatif. Cuman yang agak buruk juga ya. Maksudnya itu berapa menit lo pidato minimal banget berapa 2 menit lah ya. Pidato tuh enggak deh, kayak 5 menit sampai 7 menit ya kalau pidato. Nah itu lo bayangin lah sampai 7 menit lo nongak. Coba lo mau simulasi sekarang lo podcast nongak coba. Coba ya. Gue mulai sekarang gue gitu ya. Ya menurut sekarang lo harus nongak ya. Tapi dulu juga ya kemarin tuh banyak banget dosen-dosen yang udah kayaknya gue udah Ini kapan nih udahan nih. kayak Nggak bisa balik. Tolong. Nggak bisa balik. Iya. gimmicknya ada ya. Gimmicknya ada. Ya Allah. Cuman kemarin tuh juga banyak banget dosen-dosen yang lagi recet. Tadi balik lagi nih ke dosen recet. Tahu nggak apa? Apa? Kita kan sekarang lagi gak ada kelas ya. Maksudnya kelasnya cuma satu doang. Nah kelas satu ini tuh tiba-tiba nyuruh kita bikin bisnis proposal. Ya sebenarnya jaraknya cukup lama. Cuma kita baru dikasih tahu tuh H-1, which is adalah sebenarnya hari ini gue ada tugas bikin bisnis proposal. Dan itu cuman dikasih kurang lagi 24 jam. Oh, yang deadline hari Minggu itu. Harusnya sekarang kan, tapi untungnya diundur ke hari Minggu. Oh gitu. Kita kerjain sekarang aja gimana? sambil berpodcast kita mengerjakan bisnis proposal. Tapi lucunya dia itu nggak mau salah. Itu bukan lucu ya? Itu ngeselin ya? Ngeselin. Dia nggak, gue nggak tahu, mungkin mereka juga lupa atau gimana. Ya tapi agak cukup meresahkan ya. Dan itu sama kayak tadi karena online. Kan semalam nih Zoom kan, kayak Zoom kita kalau di Zoom ya kayak oke bu, oke mbak siap. Tapi di grup kelas itu semua pada ya semua kalau sampai semua ragu dia langsung keluar semuanya. Jadi kayak ya itu salah satu cerita rese juga ya. Tadi gue kelupaan buat cerita itu. Jadi itu salah satu cerita rese. Asli lu kuliah di mana sama jadi apa nanti aku give. Ini nih udah ada yang ngomong gitu, gue suka nih. Nah, ada hint sedikit ya. Iya, sebenarnya kita udah ngomong. Nah kayak gini dong guys, kasih gift kita juga mau dong dikasih gift. Dong, masa nggak mau dikasih gift? Lumayan lah, sih kita Tahu. ongkos. Pas pulang nih. Masih nol nih rupiahnya nih, masih nol nih. Ayo dong, ayo di gift ya. Kak, spill dong kuliah di mana sama jurusan apa, nanti aku gift. Coba tebak dulu. Coba si Denos tebak dulu. Kira-kira apa ya? Ininya apa namanya hintnya? Kita jurusan paling baru.
Boleh dong. Fakultas paling baru. Oh paling baru ya? Ya, fakultas paling baru. Oh paling baru di UI. Nah itu kampusnya kita udah sebutkan aja lah ya. Kuliah di mana sama jurusan mana udah ketahuan ya. UI kan Universitas Insya Allah tapi kan. Bukan Universitas Indonesia ya? Bukan. Tapi Universitas Insya Allah. Iya, Jadi salah satu kampus di Depok itu udah tahu lah ya. betul. Jurusannya ayo mungkin si Denos teman-teman atau yang lain. Ternyata udah dikasih gift sama dia. Thank you, terima kasih, Denos. Terima kasih. Jadi Terima kasih. ya mungkin kita langsung spill aja ya. Karena kita udah di gift. Udah dikit bener. Jadi kita di administrasi. Iya. Atau mungkin teman-teman kenal sebagai business administration ya. Dari situ di Universitas Indonesia. Di Terima Depok. kasih. Ya. Terima kasih Denos Terima kasih, atas Denos. gift one rose-nya. Denos satu lagi satu mawar lagi saya bakal mandi lumpur di sini. Ayo. Satu mawar lagi ya Denos. Ayo satu mawar lagi. Ayo. Mandi lumpur deh Denos. Ayo Denos. Coba tap layar tuh. Aduh gue benci banget sih. Kayak gitu di TikTok kayak Aduh, beneran dikasih. Aduh. Ya ilah nggak apa-apa juga anti lagi. Aduh. Coba satu rose lagi apa? Ayo satu rose lagi. Coba nih tap layar. Bisa nggak sih tap di sini? Bisa lah ya. Nggak tahu bisa nggak di sini tap layar? Nggak bisa. Bisa nggak Mas? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Tap layar. Ya bisain aja lah ya. Apalagi Kamolin tips dong gimana minta tanda tangan dosen yang nggak bisa dihubungin. Oh di love di sini. Oh di sini di love. Oh ya coba love di like. Arsyad. Oh ini ada pertanyaan dari Arsyad ya. Kamolin tips dong gimana minta tanda tangan dosen yang nggak bisa dihubungi. Waduh, ini kita kayak orang fakultas. Sebelum kita jawab mungkin kita todong manusia berinisial Arsyad ini untuk ngasih gift dulu kali ya. Boleh dong, pasti dong. Harus dulu dong, gift dulu dong. Coba. Ayo. Kakak berinisial Arsyad ini bisa kasih gift kita. Ayo kak, harimaunya kak, macannya kak. Sekarang bukan itu, sekarang universe. Oh, paling ini kan bukan TikTok. Ini bukan TikTok, beda dong. Boleh nggak sih nyebut? Boleh nggak sih nyebut TikTok? Oh, boleh. TikTok nggak usah ya. Nyebut dulu. Kalau nggak boleh nanti maaf ya, ntar mungkin di next episode kita nggak menyebut lagi. Iya. Pokoknya itulah. Jadi kita tipsnya, coba Rel, gimana Rel tipsnya? Tips minta tanda tangan dosen yang nggak bisa dihubungin, palsuin tanda tangannya. Anjir itu kriminal ya sih. Enggak, tapi tergantung buat apa dulu. Kalau misalnya jadi ada kayak kalau di gue ini sebenarnya jatuhnya bukan malsuin sih, tapi karena udah dapat approve ya. Jadi karena udah dapat approve dan dosen ini agak susah dihubungin, jadi katanya udah di copy aja dari tanda tangan sebelum. Jadi sebelumnya ditanda tangan, tapi salah, revisi kan. Nah harusnya tanda tangan lagi dong. Kapan aja lah. Iya, cuma dia terlalu sibuk. Terus gue bilang sama kayak apa sih ngomong itu kalau fakultas ya, orang fakultas ya. Iya. Kayak ngomong udahlah tanda tangan aja kemarin udah copy aja. Ya udah. Ini BTW ngomong tentang TTD, gue jadi kayak sesuatu hal. Apa tuh? Tentang cerita cutting gue juga yang lagi nyusun sempro ya. Oh, kalau semprot emang harus ada TTD-nya? Gue gak tau sih sempro atau ya semacam skripsi gitu deh pokoknya intinya. Jadi dia dibimbing sama satu dosen yang emang ngilang-ngilang mulu. Kayak emang gak, ya apa ya, gak selalu balas lah gitu. Bukan gak selalu balas, selalu gak balas gitu. Selalu gak balas gitu. Okay. Selalu gak balas. Dan kayak udah kejar-kejar waktu kan buat sempro buat segala macam. Nah akhirnya di grup ini, di grup sempronya mereka, si cutting gue ini ngasih lah kayak, Pak ini draft saya ya, kira-kira saya sudah bisa lanjut belum ya? Gak dijawab. Besoknya di chat lagi kan, Pak maaf boleh gak ya gitu kan, kayak nge-follow up lah. Dosennya gak ngasih babi-bu, cuma jawab TDK. Maksudnya apa tuh? Tidak. TDK tidak. Gue kira TDK gitu. Enggak, TDK tidak. Tapi gak dikasih tahu kenapa. Kalau dikasih tahu kenapa tidak. Nah akhirnya si cutting gue ya harus memutar otak sendiri kenapa tidak. Akhirnya gimana tuh? Wah, untuk lanjutannya untungnya sih sempro juga ya. Ya mungkin dia butuh effort yang lebih, nyamperin ke rumahnya, nyamperin segala macam buat kasih martabak. si martabak ya. Lama-lama kepincut itu. Pacaran dia berdua. Happily ever after. Aduh. Tapi untungnya sih ya, beruntungnya berhasil lulus 3,5 tahun. Cuman ya harus melewati lika-liku dosen yang ya begitulah ya. Ini ada lagi kalau naksir sama dosen gimana Kak? Aduh. Tapi ini Farel tuh pernah kan? Bukan. Ini tapi bukan mengajarkan atau gimana ya, tapi dulu kalau dosen itu mungkin bukan dosen, guru ya. Lebih tepatnya. Itu yang muda-muda itu waktu gue SMA.
Oh ya. Itu beneran muda banget, dosen magang gitu loh. Oh ini apa namanya PKL ya? Bukan ya? Iya itu deh Apa sih, pokoknya magang. Ya kan gue sekolah negeri ya, waktu itu kayak dia pokoknya semacam belum full time lah di situ, belum jadi PNS. Iya. Ingin jadi PNS, dia kayak magang di sekolah beneran kayak Genit. apa ya, seumuran gitu loh, kayak beda paling setahun, 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gak tau lah. Pokoknya bedanya deket lah, nggak jauh-jauh banget, dan cakep. Wah, nggak cuman gue kebetulan. Dari 38 orang di kelas itu, 39 juga sama dia. Ini satunya lagi gue nggak tahu siapa itu, kayak dari kelas lain. Dari 38 hampir semuanya lah, mungkin hampir semuanya suka sama dia. Bahkan yang cewek-cewek kayak bilang anjir Cantik banget ya. cantik banget gitu kayak. Itu ya nggak usah dilakuin sih, ya udah suka aja gitu, nggak apa-apa, cuman nggak usah sampai mbak pulangnya kemana mbak, nggak usah gitu loh. Jatuhnya jadi serem ya, jatuhnya jadi serem gitu ya. Tapi dulu gue jadi ingat juga lo ngomong-ngomong tentang dosen magang-magang itu. Ini sebenarnya nggak lucu sih, sebenarnya lucu untuk nggak usah dibilangin nggak lucu, cuma kita ngomongin aja. Cuman lucu dan kasihan men. Karena gue cepet kasihan orangnya sama orang, jadi ini gue termasuk kasihan. Jadi dia itu guru yang mungkin dari naik motor segala macam, jadi sampai kelas tuh udah lumayan apa ya, kayak udah ada wangi-wangi tidak sedap gitu Ren. Asem. Nah dulu tuh guru teman-teman SMP gue tuh emang tipe cowok-cowok yang ya lo tau tipe cowok-cowok SMP kayak gimana ya kan, agak nakal, agak to the point, agak nakal. Terus jahatnya adalah pas si ibu ini lewat, ibu cewek BTW cewek. Udah berumur juga. Atau enggak. Oh masih magang juga. Oh apa ya? Udah lagi lewat kan, lagi lewat segala macam. Bukan lagi lewat, lagi ini kayak ngajarin gitu lah. Misalkan lo lagi di kelas. Itu kayak gimana, akhirnya diajarin lah nulis gitu. Terus yang di belakang, temen yang di belakang nyemprot aks itu loh ke dia. Terus dia kan jadi kayak bingung gitu kan. Terus gue juga ngeliat sih, tapi kayak gue mau ketawa juga itu tapi kasihan sih. Kayak gue gak tega kayak tapi kasihan, tapi ya teman-teman gue pada ketawa. Terus akhirnya kayak gue ketawa dikit sih, jadi kayak gitu doang. Terus kayak kasihan tapi kasihan kan. Sumpah gak bisa kayak gitu deh. Itu kalau ada gue di situ gue nyerahin korek panitus. Makar dong, mohon maaf nih. Iya, maksudnya kan biar musnah baunya gitu. Jadi sama api. Sampai bau rokok, bau rokok, bau. Jadi kayak dibawa api nggak apa-apa. Masih mending ya. Boleh teman-teman yang punya pengalaman guru-guru tidak sedap wanginya. Guru tidak sedap. Kenapa jadi guru-guru tidak sedap Bende? Atau dosen-dosen, tapi iya bener sih dulu tuh banyak banget ya dosen guru-guru magang gitu ya. Kok maksudnya guru-guru yang magang yang ngajak yang ngajar di SMP, SMA, SD juga nggak tahu sih SD gue. Karena gue nggak sadar hidup sih SD tuh. Mungkin kalau gue nggak tahu ya sistem ini untuk guru-guru ya. Mungkin kalau guru-guru tuh ada kayak trial dulu kali ya. Mungkin ya. Dia oke, approve nih gurunya bagus, bisa ngajar tetap. Mungkin ada magang trialnya dulu. Ya jadi kalau yang guru-guru ngajarin nggak benar, mungkin dia ada di sistem di mana emang nggak ada itu. Coba trial dulu emang nggak ada, jadi langsung masuk aja kebetulan. Banyak juga sih kan. Makanya sekarang kan rata-rata kayaknya kalau kita denger untuk guru-guru SD, SMP gitu ya. Gue nggak tahu kalau dosen. Kalau guru-guru SD, SMP, SMA kayaknya udah better lah ya. No comment sih gue nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Cuman yang gue tahu ya udah better lah ya, udah better ya kan, sistemnya juga udah mulai perlahan-lahan membaik sih. Baik sih belum, cuma membaik sih. Membaik. Ya namanya juga there's always room for improvement. Ya untungnya ya improve aja baik sih. Ya betul. Kok ini kita pro pemerintah? Iya. Jadi mengarah ke sana ya. Kita mendukung apa nih? Kita bukan ini kok, kita bukan jubir. Enggak, kita bukan jubir, bukan. Kita enggak teriak-teriak 3 periode enggak. Mohon maaf nih. Kita bukan demo kinda mahasiswa kind of type yang demo enggak. Kita lebih ke ini ya, kupu-kupu. Kuliah pulang enggak juga sih tapi ya. Si kuliah makan sih. Kumak. Nah, kita kebetulan bakal ngebahas juga tentang kantin-kantin di kampus kita yang betul enak-enak. Ini nanti ya di next episode ya pastinya. Kita bakal ngebahas tentang kantin-kantin. Nanti kita bakal nge-rate ya kantin-kantin yang paling enak di seluruh Indonesia. Kantin kampus ya? Kantin kampus. Kenapa kantin kampus? Karena pertama harga mahasiswa murah banget. Kedua biasanya tempatnya tuh cozy.
Masa? Biasanya. Gue Biasanya. biasanya dong, bukan takor loh. Gue ngomong. Bukan takor. Gue bukan ngomong takor, emang Bukan kalau takor kurang cozy. Bukan kurang lagi Pak, nggak cozy samsek ya. Ya betul. Oke. Oke. Kalau terus mungkin ada kantin-kantin yang lain juga nanti bakalan kita bahas tentunya, tapi itu di Nanti. next episode. Nah gitu. Jadi mungkin untuk pembahasan tentang dosen, guru dan kawan-kawannya mungkin sampai sini aja dulu ya. Yang melebar kemana-mana ini ya. Iya, udah agak melebar kemana-mana, nggak cuma bahas dosen doang, tapi nggak apa-apa teman-teman yang buat yang udah join di sini, thank you sekali lagi. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan karena kita bakalan siaran tiap hari Jumat Jam 5 sore sampai jam 6 6. sore. Kurang lebih Jadi satu buat jam. kalian yang mau mendengarkan podcast live yang easy to digest ya, digestible, easy to listen dan lain-lain, kalian boleh aja langsung download Langit Musik app di Android, di Play Store. Yes. Yang di Apple nanti soon to be. Oke. Buat dengerin kita dan teman-teman lainnya ada dari banyak banget ya, ada Bereno Lovel, bla bla, ada tentang K-pop juga dan Oh lain-lain. banyak ya, banyak banget. Jadi kok gue gak tahu ya. Nggak, gue tahu, cuma pura-pura gak tahu aja biar dia yang jelasin gitu. Ceritanya kan saya jadi audiens nih di sini nih gitu. ya udah, ini harus mendengarkan Langit Musik Live karena buat menemani kalian. Ini kan sekarang lagi jam pulang kantor ya, Betul, bosan di TJ dan lain-lain. Yes. Jadi stay tune terus. Stay tune terus. Dong. Kita berdua tentunya ya, kalau gue belum diganti Iqbal minggu depan. Iqbal Ramadan, tolong catat. Ya udah, kalau gitu gue Farel Ardava. Gue Maulin Zulfa. Sampai jumpa di Teleps berikutnya. Dadah. Dadah. Semuanya.